Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan insight kita mengenai market review atas apa yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini, hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Kalau kita lihat hari ini IHSG dibuka di 5120,913 dan sempat naik ke titik tertingginya di 5135,078 dan sempat turun di titik terendahnya di 5080,956 dan akhirnya IHSG menjelang penutupan ditarik kembali ke atas sehingga hanya mengalami penurunan 26,490 poin atau 0,52% ke 5099,840. Hari ini investor asing tercatat melakukan total jual bersih sebesar 180,93 miliar. Total transaksi yang terjadi adalah 9,231 triliun rupiah, jumlah yang kembali bertambah dibandingkan hari kemarin. Kemudian tercatat 112 saham menguat dan 318 saham melemah. Dan kalau kita lihat hari ini memang kami memprediksi tadi pagi di market outlook IHSG akan berada dalam teritori merah, dan selain adanya demo besar-besaran di Jakarta yang bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, adanya demo besar-besaran tentang UU Cipta Karya atau Omnibus Law memang sedikit banyak mempengaruhi kinerja IHSG, tapi hari ini yang menyeret IHSG sampai turun cukup banyak adalah tentu saja dua raksasa rokok, yaitu HM Sampurna dan Gudang Garam yang mengalami penurunan masing-masing hampir 6%. Dan penurunan kedua belah saham penguasa sektor rokok ini memang disebabkan karena adanya wacana atau rencana dari pihak pemerintah untuk menaikkan kembali cukai rokok. Memang biasanya cukai rokok naik setiap tahunnya, dan setiap naik pasti membawa efek negatif ke saham-saham rokok. Tapi yang mungkin menjadi kekhawatiran adalah saat ini COVID-19, di mana industri rokok sendiri sudah terpukul. Kalau ditambah lagi kenaikan cukai yang tidak realistis, maka industri rokok akan kembali tertekan dari segi profitabilitasnya. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM, net foreign sale 138,9 miliar rupiah, dan sahamnya turun 40 poin atau 1,48% ke 2.670. Di tempat kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, net foreign sale 58,8 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 0,91% ke 3.250. Di tempat ketiga ada Indofood CBP Sukses Makmur, net foreign sale 37,5 miliar, sahamnya turun 100 rupiah atau 1,02% ke 9.725. Di tempat keempat ada TOR atau Sarana Menara Nusantara Tbk, net foreign sale 31,6 miliar, dan sahamnya tidak mengalami perubahan harga, tetap di Rp1.005. Dan UNTR akhirnya menutup di dalam daftar 5 besar net foreign sale kami, tapi UNTR adalah satu-satunya yang mengalami kenaikan, yaitu naik 225 poin atau 1,02% ke 22.275, walaupun mengalami net foreign sale sebesar 25,9 miliar rupiah. Dan kita berpindah ke saham-saham yang dibeli oleh asing.
Juaranya adalah ASII atau Astra International Tbk, net foreign buy 135,3 miliar rupiah. Dan ASI juga menjadi juara kenaikan dengan 3,5% atau 175 poin ke 5.175. Di tempat kedua ada Tower Bersama Infrastructure atau TEBIG yang net foreign buy-nya adalah 42,7 miliar dan sahamnya juga naik cukup banyak 3,45% atau 50 poin ke 1.500. Di tempat ketiga ada Indosemen Tunggal Prakasa atau INTP yang net foreign buy 39,6 miliar dan sahamnya naik 100 poin atau 0,84% ke 12.000. Di tempat keempat ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign buy 28,2 miliar dan satu-satunya yang mengalami penurunan harga di antara daftar saham net foreign buy, mengalami penurunan harga 50 poin atau 0,88% ke 5.650. Dan yang terakhir adalah Vale Indonesia Tbk atau INCO, net foreign buy 24,7 miliar, positif 10 poin atau 0,24% ke 4.130. Sedangkan kurs rupiah sendiri hari ini diperdagangkan di 14.643, di mana US dollar terlihat melemah 68 poin atau 0,46% terhadap rupiah. Sedangkan harga emas di pasar spot adalah 1.901,60 US dollar per troy ounce atau kalau dirupiahkan adalah 895.242 rupiah. Dan kalau kita melihat bagaimana indeks regional ternyata hari ini bergerak mix atau bergerak bercampur dengan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,44% atau 104,092 poin ke 23.567,039. Sedangkan Straits Times Index Singapura atau STI melemah 13,1 poin atau 0,52% ke 2.530,470. Sedangkan Hang Seng Index Hong Kong menguat 0,11% atau 27,279 ke 24.569,539. Sedangkan Shanghai Composite Index atau SSEC, indeks dari negara China ini mengalami kenaikan paling banyak 0,47% atau 15,43 poin ke 3.328,100. Sedangkan bursa Eropa yang baru saja dibuka juga bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London, indeks dari negara Inggris Britania ini naik 0,41% ke 23 atau 23,860 poin ke 5.908,510. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI, indeks dari negara Jerman ini melemah tipis 0,12% atau 15,630 poin ke 12.839,030. DXY atau dolar indeks tampak melemah cukup tipis 0,05% ke 93.380. Sedangkan Dow Jones Index Future kembali menguat 0,44% atau 123 poin ke 28.223. Dan bila melihat dari data-data yang ada, maka kami menyimpulkan bahwa besok IHSG kemungkinan masih akan tertekan tipis untuk mencoba menutup gap di 5.065 ya, 5.060, 5.065. Tapi kita masih menunggu apakah market Amerika dan market Eropa nanti malam bisa berada dalam teritori hijau untuk mengangkat IHSG di esok hari dan juga mengangkat bursa regional di esok hari. Oleh karena itu nantikan market outlook kita pada esok hari di pagi hari sebelum market buka untuk menentukan arah kemana sebenarnya IHSG. Tapi untuk saat ini kami menyatakan 55% besok kembali berada dalam teritori merah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik dari carakaya.id.